Kayak mana Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan diberi kemudahan segala urusannya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita. Masih di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Nah, kali ini kita masih berada di kota Medan. Dan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan. Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustadz? Ya udah yuk kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Tetap di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والماد عدل سما ويلقاه يضم. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang seorang wanita yang baru saja melahirkan lalu ia menyusui bayinya. Tatkala ia tidak berpuasa, apakah yang wajib bagi dirinya setelah itu? Apakah wajib baginya mengqadha, mengganti puasa, ataukah kewajibannya adalah membayar fidyah? Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, seperti biasa kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira wa barakallahu fiik. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, seorang wanita yang baru saja melahirkan, apabila keluar darah sebab kelahiran tersebut, maka darah tersebut disebut dengan darah nifas, dan kondisi wanita tersebut adalah dalam kondisi nifas. Para ulama mereka bersepakat dengan status ijma, yaitu kesepakatan yang tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama Islam, bahwasanya wanita yang nifas itu disamakan hukumnya dengan wanita yang haid. Maka tidak boleh baginya dan tidak sah baginya sholat dan puasa dalam kondisi nifasnya, sama seperti dalam kondisi haidnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahkan ini lafadznya muttafaqun alaih, disepakati oleh keduanya, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis ini begitu panjang, kita sebutkan yang akhirnya. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Qulna bala. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika min nuqsani diniha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah wanita itu apabila ia mengalami haid, dia tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa? Maka para wanita mengatakan, ya tentu. Maka Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, itulah termasuk dari kekurangan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya wanita yang haid itu tidak boleh sholat dan tidak boleh berpuasa. Haram baginya untuk sholat dan berpuasa, bahkan tidak sah darinya puasa dan sholatnya. Demikian pula disamakan dengan itu adalah wanita yang dalam kondisi nifasnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalam kondisi wanita mengalami nifasnya, maka tidak boleh dan tidak sah baginya untuk berpuasa. Kewajibannya adalah sama seperti kewajiban wanita yang haid, karena para ulama bersepakat dengan status ijma bahwasanya wanita yang nifas itu disamakan hukumnya dengan wanita yang haid. Maka kewajibannya adalah mengqadha. Kewajibannya adalah mengqadha, ya, bukan disamakan dengan kondisi wanita
yang menyusui. Walaupun wanita yang nifas itu setelah nifasnya atau dalam kondisi nifasnya dia menyusui, maka dia tidaklah dihukumi dengan hukum wanita yang menyusui. Karena wanita yang menyusui ya dalam kondisi tidak nifasnya masih diwajibkan untuk sholat dan masih diwajibkan untuk berpuasa tatkala ia mampu untuk melakukannya demikian. Namun dalam kondisi wanita tersebut mengalami nifas ya, bersama dengan itu dia menyusui, maka tidak boleh baginya untuk berpuasa dan tidak boleh baginya untuk sholat. Maka kewajibannya adalah mengqadha puasanya karena statusnya disamakan dengan wanita yang haid berdasarkan ijma' para ulama. Ini dilandasi dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Mu'adzah al-Adawiyah rahimahullahu taala, yang ia datang kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha menanyakan sebuah pertanyaan, ma balul haidi taqdi as-shauma wala taqdi as-salata. Ada apa gerangan wanita yang mengalami haid, ia mengqadha puasa namun dia tidak mengqadha salatnya? Maka ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana yusibuna dzalika, dahulu hal itu kami alami, yaitu haid. Dahulu hal itu menimpa kami, yaitu dialami oleh para wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanu'maru biqada'i as-shaumi wa la nu'maru biqada'i as-salati. Namun kami diperintahkan untuk mengqadha, mengganti puasa, dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha atau mengganti salat. Hadis riwayat Muslim. Ini dalil yang jelas lagi gamblang bahwasanya wanita yang haid itu kewajibannya adalah ya mengqadha puasa tatkala ya di bulan Ramadan ia tidak berpuasa, maka wajib baginya mengqadha puasa di luar Ramadan. Disamakan dengan itu adalah wanita yang nifas berdasarkan ijma' para ulama. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah jelas ya kawan-kawan jawaban dari Ustaz. Nah, semoga bisa menambah ilmu kita semua dan jangan lupa mengamalkannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kayak mana ya Ustaz? Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin wa ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraful anbiya'i wal mursalin wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada rahimani wa rahmakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang hukum berjualan di pagi hari atau di siang hari di bulan Ramadan yang pembelinya adalah orang non-muslim. Apakah dibolehkan ataukah tidak dibolehkan? Baik, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, para hamba Allah rahimani rahimakumullah, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira wa barakallahu fiik. Baik, para hamba Allah rahimani warahmatullah, di bulan Ramadan mulai dari terbitnya fajar shadiq, masuknya waktu subuh, sampai tenggelamnya matahari, masuknya waktu sholat maghrib, maka hari-hari di bulan Ramadan tersebut wajib untuk dipuasai bagi siapa saja yang terpenuhinya syarat-syarat wajib puasa. Maka tidak boleh bagi seorang pun yang wajib, yang terpenuhi syarat-syarat wajib untuk berpuasa, ketika itu dia tidak berpuasa, haram baginya.
Demikian pula diharamkan bagi siapa saja yang membantu orang lain untuk tidak berpuasa. Diharamkan bagi siapa saja untuk membantu orang yang terpenuhi syarat-syarat wajib puasa untuk dia tidak berpuasa. Di antaranya adalah menjual makanan, yang dengan makanan itu dia mengkonsumsinya di waktu wajibnya berpuasa, maka haram baginya. Karena ini merupakan bentuk tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan saling tolong-menolong kalian di atas kebajikan dan takwa, dan janganlah kalian saling tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Ya. Menjual makanan, memberikan makanan kepada orang yang terpenuhi syarat-syarat wajib berpuasa agar dia tidak berpuasa, agar dia makan di waktu wajib berpuasa, maka ini merupakan bentuk ya menolongnya untuk berbuat dosa. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Oleh karenanya ketika menjual makanan di waktu pagi atau siang hari atau sore hari, pastikan para pembeli tersebut adalah orang-orang yang secara syar'i mendapatkan udzur untuk tidak berpuasa. Seperti contohnya adalah anak kecil, begitu juga wanita yang haid ataupun nifas, atau orang yang memang sakit, atau orang yang dalam kondisi safarnya. Demikian, ya. Oleh karenanya agak sulit bagi kita untuk bisa menseleksi orang-orang tersebut. Nah, apabila kita ketahui bahwasanya orang yang membeli makanan tersebut adalah untuk dirinya atau untuk orang yang terpenuhi baginya syarat-syarat wajib berpuasa agar dia memakan setelah membelinya, maka ini merupakan bentuk menolongnya untuk berbuat dosa, maka tidak dibenarkan. Demikian. Begitu juga menurut pendapat yang kuat bahwasanya orang-orang kafir yang dewasa yang suci dari haid dan nifas bagi wanita, sesungguhnya mereka adalah mukhatab bis syariah, yaitu mereka diarahkan kewajiban syariat ini bagi mereka. Ini pendapat yang kuat bahwasanya orang kafir pun diwajibkan bagi mereka syariat ini termasuk berpuasa. Hanya saja disebabkan kekafiran mereka tidak sah amal ibadah apapun dari mereka. Demikian. Hanya saja mereka tetap wajib untuk melakukan amal ibadah, karena mereka termasuk orang yang dicakup di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jin dan manusia tanpa membedakan mereka itu ya muslim ataupun kafir, maka mereka diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Demikian pula secara khusus dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Allah berfirman, dan tidaklah mereka itu diperintahkan. Dalam ayat sebelumnya disebutkan tentang ahlul kitab. Itu tidaklah mereka itu diperintahkan. Di awal ayat disebutkan tentang orang-orang kafir, baik itu orang-orang ahlul kitab maupun orang-orang musyrik yang lainnya. Tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan agar mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan, mengikhlaskan ketaatan itu kepada Allah dengan cara yang lurus, dan mereka diperintahkan untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus. Lihat dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa orang-orang kafir itu tetap diperintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Oleh karenanya tidak boleh menjual makanan ya kepada orang-orang kafir di bulan Ramadan.
di siang hari bulan Ramadan. Karena sesungguhnya mereka itu adalah orang yang wajib juga diarahkan ya ibadah puasa ini bagi mereka, sehingga tidak boleh membantu mereka untuk berbuat dosa dengan makan ya merusak kesucian bulan Ramadan ini di siang harinya. Wallahu taala a'lam. Adapun berjualan di sore hari yang ini mendekati waktu berbuka, pada umumnya orang-orang membeli makanan tersebut adalah persiapan untuk berbuka. Maka wallahu ta'ala alam, dengan kebiasaan seperti ini maka dibolehkan untuk menjual makanan di waktu sore hari, berbeda di waktu pagi ataupun siang hari. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والماد عدل سما ويلقاه يضم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang hukum memasukkan sesuatu berupa obat untuk melancarkan BAB dalam kondisi berpuasa. Apakah tindakan tersebut membatalkan puasa? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira wa barakallahu fiq. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya tindakan memasukkan sesuatu ke lubang dubur itu berbeda dengan memasukkan sesuatu ke tenggorokan kita. Karena tentunya ini dua lubang yang berbeda. Sesungguhnya memasukkan sesuatu ke lubang dubur maka tidaklah bisa disamakan dengan memasukkan sesuatu ke tenggorokan kita. Dalam kondisi berpuasa maka memasukkan sesuatu melewati kerongkongan kita, maka ini akan membatalkan puasa, karena hal itu termasuk kategori makan atau minum. Bila sesuatu yang dimasukkan begitu termasuk benda-benda yang padat, ya maka ini disebut dengan makan. Adapun apabila yang dimasukkan berupa benda cair, maka itu disebut dengan minum. Nah, keduanya ini membatalkan puasa. Ya, membatalkan puasa. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man nasiya salatan." Kita ulangi. Bismillah. KMU 3. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang hukum memasukkan sesuatu berupa obat ke dalam dubur untuk melancarkan BAB dalam kondisi berpuasa. Apakah membatalkan puasa ataukah tidak? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, seperti biasa kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira wa barakallahu fiq kepada sang penanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepadanya dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya dalam kehidupan dunianya dan akhiratnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ketahui tentunya
memasukkan sesuatu benda ke dalam dubur itu tidaklah sama dengan memasukkan sesuatu benda ke dalam kerongkongan kita, melewati kerongkongan kita. Karena memasukkan sesuatu melewati kerongkongan kita, baik itu benda padat ataupun benda cair, maka ini membatalkan puasa. Karena hal itu disebut dengan tindakan makan atau minum. Demikian. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahih mereka berdua dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang lupa dalam kondisi dia berpuasa lalu dia makan atau minum, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan makan dan minum kepadanya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini makan dan minum, yaitu memasukkan sesuatu lewat kerongkongan, baik itu cairan maupun padatan. Maka ini disebut dengan makan atau minum, minum atau makan. Demikian. Berbeda halnya dengan memasukkan sesuatu lewat dubur, maka ini tidak disebut dengan makan dan minum. Maka tentunya tidaklah termasuk pembatal puasa. Tidak termasuk pembatal puasa. Demikian. Nah, siapa saja yang menyatakan hal ini termasuk pembatal puasa, maka wajib baginya untuk mendatangkan dalilnya. Wajib baginya untuk mendatangkan dalil bahwasanya hal ini adalah termasuk pembatal puasa. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan para ulama memfatwakan, di antaranya adalah Syekh bin Baz dan yang lainnya, bahwasanya tidak membatalkan puasa. Ya, tidaklah membatalkan puasa ketika memasukkan sesuatu benda ke dalam duburnya. Lebih-lebih ternyata ada manfaatnya untuk melancarkan ya BAB-nya. Wallahu taala alam. Semoga penjelasan ini mencerahkan kita semua. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 0822 8888 6630 atau kirim ke email kami rasyad.tv@gmail.com dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Ayo kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di Camyu. Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode Camyu kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode-episode Camyu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.